Oke, terima kasih. Assalamualaikum rekan-rekan semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, pertama-tama marilah kita berdoa agar pembelajaran kita bermanfaat, kita memperoleh sesuatu yang baru, sesuatu yang berguna bagi ilmu dan pengalaman kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya ambil alih ya Mbak Vita ya. Mohon izin, saya akan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, senang sekali pada kesempatan kali ini saya dan tentunya coach kita Bu Artita bisa kembali membersamai teman-teman semua dalam pembimbingan rancangan aktualisasi ya Bapak Ibu semua. Baik, seperti biasanya, sebelum kita mulai sesi ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk terus memupuk rasa nasionalisme kita. Saya mohon teman-teman atau Bapak Ibu semua dapat mengambil posisi duduk sempurna. Iya, baik. Terima kasih ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua telah eh, bersedia ya mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan khidmatnya. Semoga kita selalu diberikan rasa nasionalisme yang tinggi untuk negara tercinta kita ini. Baik, teman-teman semua, saya akan lanjut. eh, Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mulai sesi cerita-cerita ya, karena kita akan masuk di sesi mendengarkan cerita teman-teman terkait dengan apa pengalaman mentoring ya. Jadi sebelumnya saya ingin mengetahui nih perasaan teman-teman pada hari ini bagaimana nih perasaannya. Silakan teman-teman dapat scan barcode yang tertera atau dapat masuk ke alamat bit.ly/ayo pergi. Dipersilakan. Ya, kenapa saya ingin menanyakan perasaan teman-teman? Karena supaya saya dan tentunya Mbak Vita tidak salah dalam bertutur kata ya. Khawatirnya kan pada hari ini ada teman-teman yang sedang bete, bad mood gitu. Jadi kita berdua nanti akan menyesuaikan gitu dengan kondisi perasaan teman-teman. Ya, idealnya seperti itu ya teman-teman. Silakan untuk dapat mengisi. Ya, kita lihat. Ya. Ya, untuk saat ini sementara 100% ya teman-teman mengisi dengan emotikon senang sekali ya. Saya harap teman-teman ini tidak sedang berbohong ya. Saya yakin pasti teman-teman semua pasti ada yang perasaannya sedang tidak senang namun mengisi tetap senang ya. Tapi saya harap semoga teman-teman semua dalam kondisi senang semua pada hari ini ya.
Jadi apa namanya, doa saya untuk teman-teman pada hari ini adalah semoga teman-teman yang sedang berbahagia dapat terus berbahagia dalam segala aktivitasnya, kemudian yang sedang sedih dapat segera berakhir kesedihannya, kemudian yang sedang marah, jika ada yang benar-benar sedang marah ya, dan tidak mau untuk jujur, dapat segera selesai marahnya dan mempersiapkan kembali hatinya untuk dapat menemukan kegembiraan. Dan tentunya teman-teman yang sedang bete, semoga dicerahkan kembali suasana hatinya. Nah, saya juga mengingatkan kembali ya, selama pembelajaran silakan teman-teman jika mulai pegel-pegel nih, khususnya boyokan teman-teman ya, karena terlalu kebanyakan duduk gitu, silakan melakukan peregangan ya, tidak perlu izin. Silakan teman-teman berdiri peregangan, kemudian saya juga harap teman-teman sudah menyiapkan air putih ya. Jangan sampai dehidrasi teman-teman. Dan tentunya pesan saya selalu jaga kesehatan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, agar suasana relatif lebih cair ya, sebelum teman-teman melakukan sesi curhat kepada Mama Vita, bukan Mama Dede ya, tapi Mama Vita. Jadi sebelumnya saya ingin teman-teman coba untuk dapat sedikit refreshing gitu ya, melaksanakan kuis atau pemanasan gitu. Silakan. Ini tidak masuk dalam kriteria penilaian, tapi hanya untuk hiburan kita saja. Silakan masuk ya teman-teman ke alamat yang tertera atau dapat scan barcode. Untuk untuk lapisan tisunya kan selain apa ada USB. Jadi kan akhirnya harus ini ya, itu yang mana enggak, dua-duanya. Kalau yang pas penapisan apa yang analisisnya, kalau yang ada semacam untuk yang Ya sudah pada bisa semua ya masuk ya, tidak ada kendala kan? kemudian nanti ditambahkan juga ya masing-masing siswa itu untuk yang pertama kriteria A itu untuk kondisi yang pertama itu kenapa kok nilainya 2 gitu ya, itu bisa dijelaskan juga selain ada angka juga ada tidak ada pembahasannya yang masalah yang 3 bulan itu dari itu bisa Silakan teman-teman, tidak perlu terlalu serius ya, untuk dapat apa refresh kembali ya pembelajaran yang telah kita lakukan selama sesi latsar kali ini. itu untuk isi yang diberikan nanti keputusannya menggunakan yang negatif yang misalkan makan belum Ya, sambil saya lihat apakah sudah ada yang selesai. karena belum vaksin Ya, ternyata belum ada ya. nanti dari situ kan bisa jadi Mungkin kalau ingin cepat saat apa selesai menjawab langsung di skip saja teman-teman. apa terjadi di itu ya nanti yang kegiatan nanti dilaksanakan tadi yang kan dari kemarin kan juga disebutkan untuk kegiatan kan ada lingkungan atau minimal ada 3 kegiatan kemudian masing-masingnya kalau bisa ya untuk yang kegiatan minimal ada 4 untuk yang saya berbagi sudah menandakan oh ya ini apa menggunakan masukan dari salah rekan-rekan kerja mentor kolaborasi dengan kualitas dalam lama kesadaran iya silakan jadi padahal kegiatan yang sama tidak kalau beberapa kementerian yang lembaga itu ada itu Ya, apakah sudah ada yang selesai teman-teman? masalahnya dalam kelompok itu sudah 100 kalau saya sudah bilang tidak besar yang penting besarannya aja nanti pak nanti kebingungan gitu jadi kesannya kan disambung-sambungkan kayak dicari-cari gitu ya
ujung-ujungnya jadi masalah perjanjian alat, bukan esensinya. Jadi boleh nggak untuk tahapan kegiatan ini tidak sama semua banyak orang, tapi yang nol yang di backup ya, yang penting ada di situ. Kalau di ya mungkin teman-teman CPNS yang di KPL yang kemudian saya juga pernah kerja di sana, sampai kolaborasi juga di kegiatan Papua guru ada pertanyaan kalau nyari-nyari ya untuknya dari apa sandiwara gitu ya foto-foto gitu. Ya, kita lihat apakah sudah ada yang selesai menjawab. Ya, ya, Mas Resta ya. Untuk sementara menduduki peringkat pertama ini Mas Resta ya. Dan ke yang kedua Mbak Dwi ini ya, baru 2 peserta yang selesai menjawab. Ya, tenang teman-teman semua. Kuis ini tidak ada imbas ke nilai dan juga tidak berimbas pada apapun gitu. Juga tidak berimbas kepada token teman-teman ya. Jadi aman. Oke. Ya, untuk yang belum selesai, silakan untuk menyelesaikan ya. Jadi semoga kuis ini dapat memberikan hiburan di sela-sela jadwal padat teman-teman ya, baik sebagai seorang peneliti maupun sebagai seorang peserta latsar ya. Semoga dapat memberikan keceriaan, bahkan memberikan ya ketawa-tawa dikit gitu ya. Karena kata Dono itu tertawalah sebelum tertawa itu dilarang teman-teman. Ya. Karena nanti kalau teman-teman sudah berhadapan dengan mentor, mungkin perlu sesi serius, tidak boleh tertawa ya teman-teman. Jadi ini adalah sesi untuk tertawa terlebih dahulu teman-teman. Iya, baik teman-teman ya, sudah hampir semua nih. Ya, ada ya yang pertama diambil oleh Mas Saidin, kemudian yang kedua Mas Tri Atmaja, kemudian ada Mas Muhammad Halim, Mas Resta ya diambil alih posisinya. Ya, Mas Resta posisinya sama seperti Arsenal ya diambil oleh Manchester City Mas Resta. Kemudian ada Mbak Dwini, ada Mbak Nadia, Mbak Leni, Mbak Tika, Mas Leo Messi. Siapa nih Mas Leo Messi? Dan terakhir Mbak Vita nih ya. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah mengerjakan kuis ini. Semoga dapat memberikan hiburan ya di sela-sela kepenatan teman-teman. Sebelum apa namanya? Baik, untuk selanjutnya mungkin kita akan masuk ke sesi yang sebenarnya ya teman-teman, yaitu curhat terkait dengan progres rancangan aktualisasi. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin berbagi dengan Mbak Arvita. Dipersilakan Mbak Arvita. Ya, baik. Terima kasih Mas Imam. Sebelumnya sesuai pada sesi pertemuan pertama ya, Mas Imam itu tugasnya menghibur dan kita kayaknya sudah sangat terhibur ya. Mudah-mudahan yang tadi udah happy gitu, makin happy selama sesi ini dan seterusnya gitu. Sebelum saya mulai, ini terdengar ini enggak ya? Bagus Jelas, kan Pak. ya? Bagus. Jelas ya. Sebelum saya mulai, saya ingin tanya teman-teman gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Ya, semoga ke depan juga sehat terus gitu ya. Nah, nggak apa-apa ya, Mbak Nadia gitu ya. Kemarin sempat WA saya, mungkin teman-teman apa namanya udah tahu juga gitu ya. Saya atas nama pribadi juga ya. Turut prihatin gitu ya dengan Mbak Nadia gitu ya. Semoga sih baik-baik aja ya, sehat semuanya gitu ya, Mbak Nadianya dan bayinya juga nanti mudah-mudahan sehat gitu. Kalau dari saya sih pesannya jangan terlalu gimana ya, ya jangan dipaksa banget gitu ya kalau memang lelah dan ya bisa menimbulkan yang lebih parah gitu ya, maksudnya kayak kram atau apa gitu ya. Nanti istirahat saja ya, maksudnya nggak usah dipaksakan banget gitu. Terus kemudian ya, ya sebenarnya ini juga mengingatkan saya ya, kemarin saya di kelas 1C juga pernah cerita gitu, karena kebetulan pas ngajar itu di 1C itu memang ada yang lagi hamil, bahkan malah nanti HPL-nya pas waktunya luring gitu ya. Nah, itu juga kebetulan nih rezeki saya kali ya selalu dapat yang lagi hamil dan mengingatkan saya waktu dulu namanya prajabatan gitu ya, bukan latsar.
Itu tuh saya dulu juga lagi hamil. Jadi nggak apa-apa semangat gitu ya. Tapi waktu itu saya sih hamilnya udah berapa ya? Udah 3 atau 4 bulan gitu lah ya. Jadi mungkin udah agak kuat gitu ya. Kalau kalau di awal-awal itu memang masih rentan gitu ya. Nggak apa-apa ya Mbak Nadia. Em, saya dulu juga gitu kalau boleh sharing ya. Nanti nggak ikut olahraga, nggak ikut yang berat-berat kayak gitu lah. Punya 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 apa ya? Khusus gitu, tanda khusus nanti dikasih label khusus gitu ya kalau lagi hamil gitu. Dan itu juga kalau menurut saya nanti dikomunikasikan saja kalau memang misalnya nanti harus dari dokter harus memang bed rest atau bagaimana nanti mungkin ke panitia dan ke saya juga gitu dikomunikasikan nanti sebaiknya bagaimana nanti kita sama-sama em, ya mungkin cari solusi yang terbaik lah ya biar biar tidak ada yang ya jangan sampai sih ya kalau misalnya tidak lulus apalagi harus mengulang itu karena effortnya benar-benar luar biasa ya teman-teman kalau lagi begini gitu. Saya soalnya benar-benar ngalamin dulu gitu kan. Jadi em, semangat tetap semangat gitu ya harus tetap semangat. Baik, nah udah ya semuanya semoga baik semuanya sehat semuanya gitu ya. Buat teman-teman jangan lupa memang sekarang harus jaga kesehatan, apalagi yang tinggalnya daerah-daerah Bogor gitu ya, Cibinong Bogor mungkin cuaca ya em, agak-agak lumayan ekstrim gitu ya. Kalau saya juga kan memang kebetulan tinggalnya di Bogor gitu. Ya bisa siang panas banget nanti jam 2 jam 3 udah hujannya luar biasa gitu kan. Nah, itu harus harus bisa-bisa jaga kondisi kesehatan ya. Baik, sebelum masuk ke ini saya pengen tanya dulu nih. Semuanya udah ketemu mentornya masing-masing? Udah. Saya belum, Bu. Hah? Habis Sama ini, Bu. Seka? Oh, Sudah sama Seka. kontak, sudah kontak, Mm-mm. sudah berhubungan. Tapi untuk ketemu hari ini jadwalnya. Oke. Itu ketemunya luring ya atau Ya, langsung langsung setelah ya? ya, Ya oke nggak apa-apa. Tapi setidaknya hari ini teman-teman udah bawa inilah ya, udah bawa isu gitu ya, udah bawa masalah ini, udah bawa masalah masing-masing gitu kan. Nah, em, ini sebenarnya mengingatkan yang kemarin saja ya bahwa nanti ke depan itu em, untuk proses rancangan aktualisasi itu em, setelah hari ini nanti minggu depan kita ketemu luring 2 kali dan mudah-mudahan saat luring 2 kali sih saya pengennya teman-teman udah ya kalau bisa mah sudah selesai ya. Jadi nanti tinggal tinggal memantapkan saja gitu atau misalnya nanti itu malah kita kalau bisa saat luring nanti kalau misalnya udah selesai semua udah nyiapin buat bahan presentasinya gitu ya. Nanti nanti saya juga coba share presentasinya nggak usah panjang-panjang lah ya karena waktunya kan nanti juga dikasih waktunya setiap peserta itu nggak lama ya untuk presentasi pada saat evaluasi rancangan. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, silahkan ada yang mau sharing dulu, yang terutama yang udah ketemu mentornya. Ada yang selain Mas Aat, siapa yang belum ketemu? Ada? Udah semuanya ya berarti ya? Oke, boleh. Siapa dulu ini yang mau sharing? Mau sharing ada yang udah selesai, udah beres gitu sampai nyusun laporan rancangannya. Ayo silakan cepetan nih. Kalau ada yang mau sharing, Mas Mas Halim dulu atau siapa nih, Mas Herdin? Kok jadi pada tegang begini sih? Saya Nggak coba usah dulu tegang. ya, Bu. Ya, silahkan. Coba nih, biar nanti teman-temannya kepantik gitu ya. Izin untuk share screen ya, Ibu. Ya, boleh, silahkan. Formatnya pakai PPT enggak apa-apa ya, Bu?
atau format yang Word? Masih mute, Mbak Vita. Ah, wis luar biasa ini. Udah langsung ini nanti ya. Bisa Ini langsung seminar nih rancangan. Udah selesai sampai belum, Bu. Kemarin karena sama mentor diminta untuk ini diskusinya presentasi tentang isu yang akan dibawakan begitu, Bu. ya sebenarnya sama aja nih nanti juga seperti ini ya. Ya, silakan Mas dimulai. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan sekilas tentang rencana isu rancangan aktualisasi saya. Di sini saya mengambil referensi berdasarkan dari data Kemenkes mengenai situasi penyakit infeksi emerging yang ada di Indonesia, di antaranya monkeypox, COVID, avian influenza, kemudian ada juga penyakit Nipah, polio, demam lasa, dan MERS. Dari latar belakang ini kemudian saya merumuskan menjadi tiga isu. Karena kemarin mentor saya itu untuk tujuan RA ini kan akhirnya di proposalin ya Bu. Jadi beliau meminta untuk membuat isu sekaligus difikirkan rencana penelitiannya. Dan sedangkan proposalin itu menurut informasi dari beliau bahwa kita membuat penelitian itu dengan TKT-nya yang tinggi, tidak bisa menggunakan penelitian dasar gitu, atau harus merupakan penelitian yang mempunyai hasil akhir berupa produk atau minimal paten, gitu Bu. Jadi isu yang pertama, saya mengangkat isu tentang potensi ancaman outbreak dan mutasi virus flu burung H5N1 klip baru 2344B yang telah ditemukan penyebarannya mulai tahun 2022. Virus flu burung sendiri itu merupakan virus influenza tipe A di mana dia tergolong ke dalam virus RNA yang memiliki karakteristik mudah mutasi, sehingga hal ini tentunya akan terus memberikan ancaman yang perlu diwaspadai bagi kejadian penyakit yang ada di Indonesia. Kejadian yang baru mengenai virus flu burung ini adalah ketika virus flu burung ini ditemukan menginfeksi pada sapi perah. Walaupun memang belum ditemukan di Indonesia, cuman ini sudah merupakan sebuah tanda kewaspadaan bagi kita ya, bahwa sebelumnya kan virus flu burung banyak menginfeksi di unggas, yaitu ayam, bebek, tetapi kenyataannya dengan adanya mutasi ini dia sudah sampai ke sapi yang notabene bukan merupakan host alami atau inang alami dari virus flu burung tersebut. Dan diketahui juga bahwa virus flu burung juga pernah menginfeksi manusia dan menimbulkan kematian pada beberapa tahun terakhir. Dampak dari isu jika ditangani adalah adanya kemungkinan kemunculan outbreak virus flu burung di Indonesia, kemudian juga berdampak pada kesehatan hewan dan juga manusia, dapat menimbulkan kerugian ekonomi, dan juga bisa berdampak fatal pada aspek sosial dan psikologis kehidupan masyarakat. Kemudian ini kami kemarin membuat rancangan penelitian dalam multi years karena tujuan akhirnya diminta untuk menjadi sebuah produk, sehingga untuk 1 tahun saya rasa agak sulit untuk membuat sebuah produk. Ini rencana penelitian tahun pertama itu yaitu melakukan koleksi isolat virus flu burung sampai dengan melakukan identifikasi dan karakteristiknya. Kemudian tahun kedua melakukan pengembangan isolat, terus kemudian memproduksi antibodi. Di sini juga ada rancangan paten terhadap antibodi monoklonal dari virus flu burung. Kemudian tahun ketiga yaitu pemurnian antigen antibodi untuk persiapan pembuatan rapid kit diagnostik yang nanti diharapkan dapat digunakan sebagai deteksi dini virus avian influenza pada bahan pangan asal hewan melalui rapid test kit diagnostik tersebut. Kemudian isu yang kedua, di sini saya mengangkat isu tentang kewaspadaan terhadap adanya infeksi SARS-CoV-2 pasca pandemi di Indonesia melalui kegiatan vaksinasi. Untuk berita terbaru mengenai konfirmasi penambahan kasus COVID, yaitu pada akhir tahun 2023 di Indonesia sudah ditemukan penyebaran COVID dengan varian JN1. COVID ini juga merupakan virus RNA di mana memiliki karakteristik mudah mutasi, oleh karena itu juga tetap aja menimbulkan ancaman kejadian penyakit di Indonesia. Terus kemudian isu tentang vaksinasi COVID di mana juga ada pro kontra di masyarakat, mulai dari keamanan dari vaksin itu sendiri, karena kita ketahui bersama bahwa tersedianya vaksin COVID itu merupakan dalam waktu yang sangat singkat, di mana pada umumnya penyediaan vaksin itu memerlukan waktu hingga 20 tahun, tetapi karena adanya pandemi COVID kemarin, semua waktu itu dipangkas, baik mulai dari uji penyiapan antigen sampai dengan uji
keamanan sampai dengan kemudian vaksin tersebut didistribusikan dan dimanfaatkan. Selain dari tingkat keamanan vaksin sendiri, juga masyarakat menyoroti tentang aspek halal dan haram dari vaksin tersebut, sehingga ada penolakan dan juga ada sebagai masyarakat melakukan penolakan terhadap vaksinasi. Di sini saya mencoba, sedangkan vaksinasi sendiri masih merupakan strategi yang paling efektif untuk pengendalian suatu penyakit infeksi. Untuk dampaknya kurang lebih sama ya seperti isu yang pertama. Terus kemudian di sini saya mencoba untuk melakukan penelitian dengan mengembangkan plasmid virus SARS-CoV-2 sebagai kandidat vaksin edible dengan menggunakan ikan zebra, di mana di sini berusaha untuk membuat vaksin alternatif yang dari aspek halalnya gitu Bu. Untuk tahun pertama kita lakukan isolasi virus COVID, kemudian kita juga dianalisis dengan menggunakan hewan cobanya di sini ikan zebra. Kemudian tahun kedua kita uji hasil infeksinya pada ikan zebra dan juga kemungkinan bisa diuji dengan jenis ikan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan plasmid virus SARS-CoV-2 sebagai kandidat edible vaksin. Edible vaksin di sini adalah vaksin yang bisa dikonsumsi. Jadi harapannya ketika orang mengkonsumsi ikan secara tidak langsung, dia juga bisa mendapat sistem kekebalan terhadap virus COVID tersebut. Itu pengertian dari edible vaksin. Terus kemudian untuk isu yang ketiga adalah tentang pengembangan identifikasi, analisa, dan potensi protein antigen virus sebagai kandidat vaksin Nipah di Indonesia. Virus Nipah akhir-akhir ini juga menjadi pembicaraan karena sudah terjadi outbreak di India, dan Indonesia juga Kemenkes mewaspadai penyakit Nipah ini untuk jangan sampai masuk ke Indonesia gitu Bu, karena penyakit Nipah ini sampai saat ini belum ditemukan vaksinnya. Oleh karena itu di sini penelitian yang saya tawarkan adalah tentang pengembangan identifikasi, analisa, dan protein antigen virus sebagai kandidat vaksin Nipah di Indonesia. Untuk tahun pertama kita melakukan isolat virus Nipah, baik dari stok virus apabila sudah ada yang memiliki, dan juga melakukan surveillance untuk koleksi virus di lapangan. Kemudian tahun kedua kita pengembangan antigennya atau virusnya sendiri dengan menggunakan sel kultur, dan kita analisa prediksi epitop untuk mengetahui protein yang berpotensi imunogenik dengan menggunakan hewan coba. Kemudian tahun ketiga kita menganalisa potensi protein imunogenik untuk dikembangkan sebagai kandidasi vaksin Nipah di Indonesia. Begitu Bu. Ini dokumentasi kegiatan mentoring melalui daring Ibu, kemarin kita bertemunya. Saya rasa cukup sekian ya Ibu dari saya. Mohon arahan bimbingannya Ibu. Ya, ya, Mas Halim dulu ya. Kayaknya isunya serem-serem ya kalau namanya udah penyakit. Suka aneh-aneh ya sekarang ya penyakit gitu. Nah, ini nih Mas Halim udah oke, udah punya 3 isu. Udah sampai analisis belum? Udah dipakai teknik tapisan isu dianalisis? Masih di Belum Ibu, dari mentor kemarin diminta untuk memaparkan 3 isu dulu sesuai dengan target jadwal hari ini. Nanti untuk analisa tapisan isunya dilakukan di pertemuan kemudian gitu Bu. Oke, berarti tapi nih kira-kira ya dari 3 isu tadi itu udah punya maksudnya udah punya target yang jadi core isu yang mana udah ada ya? Sudah Ibu, dari apa kemungkinan penelitian yang paling mungkin dilakukan gitu Ibu. Ya, yang mana tuh? Yang pertama Ibu. Oh, yang pertama. Justru saya tadi pengen nanya yang ikan zebra. Ikan zebra bukannya ikan hias ya Mas? Iya Bu, ikan zebra ikan hias, cuman dia banyak digunakan sebagai hewan coba dalam penelitian. Di luar negeri banyak digunakan untuk beberapa penyakit seperti terapi kanker dan juga penyakit-penyakit lainnya yang pada manusia. Terus kemudian disertasi saya dari S2, saya juga menggunakan ikan zebra itu untuk virus flu burung pada manusia. Untuk yang S3 saya, karena pada saat itu pandemi COVID, promotor saya meminta untuk menganalisa infeksi COVID, dan ternyata ketika diinfeksi dengan COVID ditemukan adanya virus tersebut di dalam ikan. Kemudian juga saya berpikir bahwa jika virus itu bisa masuk di ikan, kita bisa buat sebuah plasmid untuk yang memicu respon imun. Jadi suatu saat nanti kalau orang makan ikan itu kan
mungkin bisa diaplikasikan ke jenis ikan konsumsi lainnya gitu ya, Bu. Yang misalkan ikan yang kita konsumsi, nanti siapa tahu nanti kita makan ikan, kita secara tidak langsung kita juga memiliki antibodi terhadap COVID tersebut seperti rancangan edible vaksin. Cuman itu memang prosesnya panjang, Ibu. Cuman bisa saya angkat sebagai isu. Makanya untuk kira-kira yang 3 tahun terjadi, mungkin yang paling memungkinkan itu yang pertama gitu, Ibu. Kalau virus Nipah sendiri itu karena kesulitannya, dia di luar negeri menjadi ancaman, cuman di Indonesia itu belum dilaporkan ya, Ibu. Saya belum tidak bisa Gimana mengatakan. nih? Takut juga ya. Penyakitnya apa nih kalau dari virus Nipah itu? Kalau Nipah itu gejalanya mirip influenza, Bu. Jadi kayak demam, flu, terus ada gondongan atau bengkak di daerah tenggorokan gitu, Ibu. Kan agak lama. Jadi kemarin dari himbauan dari Dinkes ketika ada orang-orang yang mengalami gejala seperti itu segera untuk melaporkan gitu. Cuman kan belum dilaporkan tuh belum tentu tidak ada. Kemarin anak-anak tuh pada musim gondongan gitu ya, beberapa gitu, sempat agak mewabah gitu juga ya, gondongan itu. Oh, itu dari virus ini ya. Nah, sebenarnya kenapa saya tadi langsung ke ikan zebra, dulu saya kan di budidaya perairan ya, perikanan. Dulu penelitian juga pakainya ikan zebra gitu. Jadi, oh kok ikan zebra? Ya, masih agak-agak inget lah ikannya kecil-kecil gitu kan ya. Kecil-kecil. Iya, kecil banget itu. Cuman Kecil ternyata banget. dia punya manfaat lain gitu untuk dunia riset gitu. Nah ya kalau dulu sih saya karena di budidaya itu dulu memang pemanfaatannya masih ngertinya masih ikan hias aja ya. Maksudnya mungkin ya karena ya emang bukan bidangnya saya juga sih ya. Kalau saya kan lebih ke perbanyakannya gitu ya budidayanya. Oke, berarti untuk Mas Halim, 3 isu itu ya kalau memang nanti sudah punya target untuk yang dijadikan core isu, nanti berarti tinggal dilanjutkan saja ya. Nah kalau memang tadi sesuai kemarin kan sudah saya share juga ya format rancangan untuk penyusunan rancangannya gitu. Nanti kalau misalnya itu sambil sudah mulai dimasukin juga gitu ya terkait deskripsi isu dan sebagainya gitu. Tadi nah itu silahkan kalau sudah ini silahkan dimasukin saja gitu. Kalau memang sudah ada teman-teman yang memang sudah sampai dengan tapisan isu dan sudah berhasil sampai menyusun jadwal, mungkin ya itu akan sangat bagus sekali ya. Tapi nggak apa-apa kalau untuk hari ini. Nah, ini sebenarnya udah bagus nih kalau Mas Salim ya gitu ya. Kalau misalnya nanti memang, nah boleh ke bawah lagi Mas. Nah, nanti kita mungkin butuh kesepakatan juga ya. Nanti teman-teman kemarin kalau nggak salah Mbak Leni itu udah bikin satu drive gitu ya. Nanti karena kalau rancangan ini kan belum diupload ke Kolabjar gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan buat satu folder ya Mbak Leni untuk pembimbingan coaching gitu ya. Untuk coaching yang pertama ini silakan dibuatkan satu folder, nanti teman-teman silakan untuk mengupload di G Drive itu ya, nanti biar saya lihat di situ aja. Nah, coba penetapan core isu tadi udah sampai pakai tabel itunya? Belum, Bu, belum. Oh, belum. Ya, berarti ini sebenarnya udah jadi ya, Mas Halim, ini udah jadi, tinggal apalagi udah punya istilahnya udah punya target yang jadi core isu. Nah, nanti tinggal sesuai data dan fakta aja dimasukin gitu ya terkait penggunaan tapisan isunya yang AKPL dan USG itu gitu ya. Mudah-mudahan nanti minggu depan, nah itu PPT juga sebenarnya udah setengah jalan, udah jadi gitu ya. Tapi nanti itu kayak terlalu panjang, nanti mungkin waktunya nggak akan cukup ya kalau misalnya ditambah dengan teknik tapisan isu jadi sampai isu yang utama apa, kemudian sampai jadwal, karena ini nanti presentasinya sampai jadwal rancangan, nanti mungkin agak disingkat-singkat lagi gitu ya. Oke. Izin Bu bertanya Bu, untuk yang judul RA itu merupakan judul gabungan dari 3 isu atau topik besar atau merupakan judul isu terpilih? Judul isu terpilih. Ya. Jadi justru itu kan dari tiga yang sudah
misalnya tadi sudah ada 3 isu gitu kan, dengan menggunakan teknik lapisan isu dan analisis nanti lebih mendalam lagi terserah mau pakai apa gitu ya. Itu yang dibahas ya 1 isu yang terpilih itu gitu. Dan itu nanti yang jadi output di proposal teman-teman juga itu ya. Maksudnya isu tadi yang memang sudah ditetapkan terkait ya pasti urgensinya yang sangat urgent dan tadi ya layakannya bagaimana gitu kan. Itu nanti silakan dibuat tabelnya ya sesuai tabel itunya. Nanti kan ketemu tuh yang skornya paling tinggi yang menjadi isu utama gitu. Oke, kita beri applause buat Mas Halim, luar biasa. Silahkan ada yang ingin menyampaikan lagi. Berarti sampai sekarang alhamdulillah ya. Kalau Mas Halim ada yang satu mentor di sini nggak sama temennya? Coba ya Nggak ada, saya Bu. Yang di nggak ada ya. sini saya sendiri. Ya. Oh saya ya bentar ya saya cek dulu ya kemarin gimana ya ininya. Ya silahkan lanjut. Ada yang mau memaparkan lagi? Silahkan. Masa harus ditunjuk lagi? Ayo. Saya kemarin kepo ya, ngepoin intra teman-teman. Ternyata mayoritas dari Jawa ya yang di kelas C ini ya. Kecuali kalau nggak salah Mas Resta, Mbak Nadia, satu lagi yang Jakarta siapa ya perempuan? Em, siapa? Mbak Dwi ini apa ya yang dari Jakarta? Iya ya. Iya iya ya. Ya berarti agak nyambung lah ya. Ada yang mana Pekalongan, Brebes, mana ya kemarin ya aku sempat kepo loh. Aku cari satu-satu di Intra. Saya Pekalongan, Bu. Jadi Betul. siapa? Oh Mas Aat. Iya Iya. iya iya iya. Nanti nitip nitip daster ya, nitip batik. Oke oke lanjut lanjut. Ayo siapa yang mau presentasi? Ayo Mbak Tika, Rahmatika. Iya, Bu. Jakarta saja sekarang sudah. Saya nggak buat PPT, Bu. Seperti Mas Salim. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Bentar ya, Bu. Saya pindah dulu di sini. Ini apa? Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh. Jadi ada perubahan. Terdengar. Ya maksudnya kegiatan yang kan Pemkot Indonesia kegiatan, kan kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tapi kan dalam satu kegiatan itu ada 7 tahapan. Ya dipilih. Betul, nah, satu tahapan. Mengerti? Apa sudah terlihat screen Sudah, saya? Mbak. Ya. Izin Bu Vita, Pak Imam dan teman-teman, saya ingin mempresentasikan progres saya terkait dengan rancangan aktualisasi. Jadi 2 hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Pak Denny selaku mentor saya di aktualisasi ini. Kebetulan Pak Denny itu ketua kelompok riset saya, Bu. Jadi Bu Vita izin agak sedikit jujur. Kalau sebetulnya kami sudah ada rencana proposal, Ibu, dengan Pak Denny. Jadi memang nantinya ada ini ya, isu yang saya angkat ini tiga isu yang saya angkat ini salah satu diantaranya itu sudah apa ya intinya seperti kata tadi Mas Halim sudah membidik lah isu tersebut untuk dijadikan
judul atau tema dari proposal yang akan kami submit seperti itu. Tapi juga pada kenyataannya ketika saya melakukan analisis isu, saya share Google Form ya, survei kecil-kecilan untuk memastikan subjektivitas dan validitas bahwa pemilihan isu tersebut juga tidak hanya maksudnya yang saya pikirkan itu menjadi core isu, ternyata orang lain juga memikirkan hal yang sama seperti itu, Bu, sebagai bukti bahwa itu tidak subjektif secara tidak subjektif dari saya saja gitu, Ibu. Jadi isu yang pertama itu saya mengangkat tentang kekerasan di satuan pendidikan. Jadi kalau kita kayaknya mungkin ini isu ini sudah sering Bapak Ibu sudah sering dengar ya di sosial media, sering viral seperti itu. Jadi memang berdasarkan rapor pendidikan 2023, indikator iklim keamanan sekolah khususnya untuk jenjang SMP dan SMA itu mengalami penurunan. Pada tahun 2022 ya, itu di SMP turun 2,96 poin. Jadi yang skornya awalnya 65, skor awal 68,25 menjadi 65,29. Begitupun juga di SMA sederajat, juga skornya turun sampai 5,09 poin. Ini yang pertama. Jadi dengan adanya jadi kasus kekerasan di satuan pendidikan ini khususnya kasus perundungan yang banyak sekali terjadi. Mungkin kalau Bu Vita ingat kasus yang di Cilacap ya Bu, yang perkelahian antar siswa di Iya, iya. kecamatan mana itu saya Kayaknya agak Majenang atau ya mana gitu ya. Cimanggu. Di Ya Cimanggu. pokoknya ya udah perbatasan gitu ya. ya. Dan ada kasus yang sampai ini ya diamputasi ya, siswanya sampai amputasi karena dia mengalami perundungan, kemudian bunuh diri yang di Jakarta Selatan yang bunuh diri dari lantai 4 ya karena dibully, Iya. kemudian guru yang dibacok oleh siswanya Mm-mm. itu di luar Jawa pada saat pembelajaran tengah semester dan banyak lagi ya Bu yang kasus-kasus yang terjadi sepanjang tahun 2023 ya, bahkan ada 19 korban meninggal dunia, 339 korban jumlah totalnya. 19 orang meninggal dunia. Ini kasus pertama yang saya angkat, Bu. Dampaknya sangat mengerikan. Jadi dampak langsung secara fisik dan pastinya psikologis ya. Dampak panjangnya juga sangat banyak sekali. Jadi seperti penurunan kepercayaan diri dan lain sebagainya. Jadi ini tuh kalau saya lihat tuh tadinya fungsi dan tujuan pendidikan nasional kan jadi tidak berfungsi dengan baik. Harusnya kan memang sekolah kan membuat kita merasa aman ya, nyaman ya. Tapi dalam kenyataannya ketika anak ke sekolah, beberapa anak merasa takut, merasa lingkungan ini tidak aman bagi mereka seperti itu. Kemudian untuk dampak yang lain banyak sekali ya Bu, tidak hanya fisik atau psikologis anak, tapi juga penurunan kepercayaan terhadap institusi pastinya, terus penurunan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan dampak sosial lainnya. Kemudian isu yang kedua yang saya angkat itu terkait dengan yang sedang dibicarakan banyak orang, kenaikan UKT ya, kenaikan UKT mahasiswa. Ini juga isu yang hangat yang kita semua lagi membicarakan. Jadi memang kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2015 kan memang perguruan tinggi diberi kewenangan untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri. Ini berlaku untuk PTN-BH ya, PTN Badan Hukum dan PTN BLU. Jadi tujuan utamanya memberikan otonomi kepada perguruan tinggi negeri agar dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya keuangan. Namun memang kebijakan ini kalau saya lihat sih memang tidak rinci dan akhirnya disalahartikan oleh perguruan tinggi negeri untuk menaikkan UKT sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan mereka ya. Jadi kalau kita lihat kemarin kan beberapa universitas
melakukan demonstrasi ya, mahasiswa melakukan demonstrasi seperti di Unsud yang UKT-nya naik 300 bahkan 500%, yang dari 1.200.000 sama berapa itu 1.500.000 jadi 14 juta. Jadi ini memang nggak wajar ya kenaikannya. Kemudian di Universitas Riau juga dan lain sebagainya. Walaupun ada beberapa perguruan tinggi yang tidak menaikkan UKT, yang kemarin kalau tidak salah di sisi lain di Metro TV diundang dari UNJ, kemudian dari IPB itu tidak menaikkan UKT. Jadi mereka tanyalah, maksudnya apa sih tipsnya agar bisa tetap pada standar UKT yang tidak begitu tinggi ya. Ternyata memang mereka beberapa universitas atau perguruan tinggi itu melakukan kerjasama dengan industri atau pendanaan dari luar seperti itu. Jadi tidak membebani mahasiswa. Ini kemarin pada akhirnya tanggal 16 Mei hari Kamis kan beberapa mahasiswa mendatangi Komisi 10 DPR ya untuk memberikan pendapatnya, kemudian dibentuk panitia kerja yang akan langsung bekerja kalau tidak salah dalam minggu ini selama 2-4 bulan ke depan untuk penyelidikan alasan kenaikan UKT. Nah, ini isu yang kalau bisa saya itu sebenarnya sebetulnya memang sangat urgent sih ya, menurut saya urgent, tapi memang penanganannya harus sistemik ya, secara sistem gitu. Efeknya memang tidak langsung seperti yang tadi saya sampaikan di isu pertama ya, seperti fisik apa tidak langsung, dan memang terjadi untuk beberapa orang yang berada di PTN tertentu gitu. Tidak semua PTN menaikkan UKT-nya. Isu yang terakhir yang saya angkat itu isu tingginya angka pengangguran. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan riset saya sebelumnya ya tentang pengangguran. Jadi ini bukan isu baru ya, isu lama yang tenggelam muncul, dan setiap ada rilis jumlah pengangguran pasti SMK dari dulu ya tertinggi seperti itu. Jadi isu yang sudah banyak dibicarakan setiap adanya rilis data dari BPS setiap tahunnya gitu. Jadi kalau kemarin saya sempat share Google Form ya, survei kecil-kecilan ke teman-teman di sini juga, itu memang yang paling tinggi urgensinya, maksud saya yang dari ketiga isu ini yang mendapat peringkat 1 itu kekerasan di satuan pendidikan, isu pertama. Kemudian tingginya kalau dari USG yang kedua itu yang tingginya angka pengangguran, dan yang ketiga tingginya UKT mahasiswa. Jadi kalau saya analisa lagi, memang urgensinya kalau untuk kekerasan di satuan pendidikan itu berdampak langsung dan bisa terjadi di satuan pendidikan manapun dan di jenjang pendidikan manapun. Bisa terjadi dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian seriousness-nya juga 5, eskalasinya juga tinggi. Jadi saya setiap lihat Instagram apa itu, hampir setiap hari saya lihat tuh kalau di ini ya, di apa namanya yang akun Instagram yang suka posting info-info terbaru itu, saya lupa, Lambe Turah gitu ya, itu sering saya lihat tuh isu-isu yang seperti ini, seperti perundungan, terus ada tidak hanya terjadi di siswa terhadap guru atau siswa terhadap siswa ya, ternyata perundungan juga terjadi bisa jadi antara guru terhadap siswa, seperti yang di luar Jawa. Kalau Bapak Ibu ingat itu pernah ada siswa yang diminta untuk menulis di lantai, tidak diberikan kursi dan meja ya. Dan waktu itu orang tuanya datang ke sekolah, itu juga termasuk perundungan, walaupun bukan fisik ya, maksudnya tidak kekerasan fisik ya. Itu juga termasuk perundungan. Jadi eskalasinya sangat tinggi.
Kemudian kalau untuk yang lulusan dari pengangguran dari lulusan SMK di USG ini peringkat 2. Ya ini masalah jangka panjang juga yang memerlukan solusi sistemik sih sebetulnya. Jadi urgensinya tidak urgent tetapi tidak begitu urgent seperti isu pertama. Jadi efeknya tidak langsung dan dampaknya memang dampak terhadap ekonomi dan sosial. Growth-nya pun sebetulnya ya setiap tahun ketika ada rilis data dari BPS ya seperti itu terus gitu setiap tahunnya dan belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Kemudian yang UKT itu mendesak, memang mendesak karena banyak yang terancam putus sekolah, banyak yang melakukan pinjaman ke pinjol, banyak demonstrasi, beberapa hari ini terjadi demonstrasi. Tetapi memang hanya terjadi di jenjang pendidikan perguruan tinggi ya, gitu. Seriousness-nya serius. Ini serius terhadap aksesibilitas pendidikan dan keadilan sosial. Ya, tapi memang ada skema-skema yang masih bisa dilakukan untuk menangani kasus ini seperti bantuan finansial atau sumber beasiswa atau bantuan pemerintah. Growth-nya itu moderat ya. Jadi karena tidak semua institusi pendidikan melakukan kenaikan UKT. Jadi tidak seperti isu pertama kalau di sini. Gitu. Gitu Ibu, kalau analisis APKL hampir sama menurut saya. Tapi hasilnya agak berbeda. Memang yang pertama tetap yang kekerasan di satuan pendidikan, namun peringkat kedua itu yang di tingginya UKT mahasiswa dan tingginya angka pengangguran berada di peringkat ketiga. Jadi dari hasil analisis isu ini saya menetapkan bahwa isu yang akan saya angkat adalah isu yang pertama, isu kekerasan di satuan pendidikan. Nantinya pemecahannya tidak langsung tidak langsung tertulis dengan kalimat kekerasan pada satuan pendidikan ya Bu, karena saya akan submit proposal di RIM ekspedisi Bu. Jadi nantinya akan dikaitkan dengan mengembalikan pendidikan ke filsafat etnopedagogi itu Bu. Jadi eksplorasi etnopedagogi, falsafah atau local wisdom yang kita yakini sudah ada dari nenek moyang kita, itu kita explore lagi untuk nantinya diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam proses pembelajaran atau mungkin kurikulum seperti itu, Bu. Jadi pada ujungnya seperti itu. Tapi isu yang diangkat adalah isu kekerasan di satuan pendidikan. Itu, Bu. Terima kasih, Bu Vita dan teman-teman. Udah sampai itu belum, Mbak? Coba lihat ke bawah tahapan, kegiatan dan tahapannya. Udah ada? Oh, belum dibikin Maaf, itu Mbak. ya? Iya, belum Belum bikin. sampai ke tabel itunya ya? Belum, Bu. Oh ya. 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 Nah, maksudnya ya, belum sampai sini ya, Mbak? Ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau dari isu ketiganya sangat menarik ya. Memang etnopedagogi kalau dikaitkan dengan kearifan lokal sebenarnya mungkin ya ya kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Mungkin perbandingan zaman kita sekolah aja dulu dengan sekarang itu sangat jauh berbeda gitu lah ya Mbak ya. Kalau boleh sharing gitu. Ini mungkin Mas Imam juga lebih tahu nih karena backgroundnya sama nih. Pendidikan juga ya.
Ya udah nggak apa-apa. Ini berarti tinggal merinci aja ya Mbak. Maksudnya dirinci tahapan kegiatannya apa, kemudian tahapannya apa saja, kemudian diingat lagi ya ini untuk pemenuhan buat teman-teman yang lain juga ya untuk pemenuhan minimal apa ya kemarin persyaratan gitu ya. Jadi minimal ada coba ya dicek lagi ya. Minimal itu ada 3 kegiatan dengan tunggu, saya juga lupa nih. Minimal ada berapa kegiatan kemarin? Halo, ini kenapa ya headsetnya? Sebentar ya. Jadi nanti teman-teman tinggal dibuat minimal kegiatannya dan tahapannya. Sebentar nih, kita cek lagi ya. Nah, minimal kegiatannya 4 dan masing-masing kegiatan itu tahapannya kalau nggak salah 3 ya, tiga tahapan kegiatan gitu. Jadi nanti silahkan teman-teman buat yang lainnya juga kalau sekarang masih sampai tahap menentukan isu utama nggak apa-apa dilanjutkan lagi ya. Setelah ini dilanjutkan lagi sampai membuat matriks ini ya, gitu ya. Terus apalagi ya? Mbak Tika itu udah bagus ya survei untuk tadi ya untuk menghindari subjektivitas itu tadi dia surveinya berapa ininya respondennya Mbak? Banyak. Kalau yang USG saya dapat 11 orang, Bu. Yang APKL baru dapat 8 orang. Oh ya udah nggak apa-apa. Mudah-mudahan cukup mewakili ya. Ya tergantung ininya juga sih ya. Nyebarinnya ke mana dan targetnya seperti apa gitu untuk menentukan urgensi dari topik yang atau isu yang akan diangkat itu. Ya berarti nanti kalau Mas Halim tadi ya dibuatkan tabel USG dan APKL-nya, kemudian kalau Mbak Tika nanti dilanjutkan ke matriks ini ya. Ada lagi silahkan yang lainnya atau saya mau tahu ada yang udah sampai matriks ini? Buat matriksnya udah ada belum? Udah ada yang sampai bikin matriks? Mas Resta udah sampai matriks? Matriks ini Bu, belum Bu. Belum. Ada yang sudah sampai matriks? Oke, atau lanjut aja silakan siapa yang mau memaparkan? Mas Herdin? Boleh, Bu. Ya. Mbak Tika mohon izin stop share. Maaf. Sudah, Mas. Saya kok belum ya? Belum Mbak, belum. Ya masih kelihatan Belum, Mbak. share screen-nya. Oh iya, tadi Udah ya, catat Mas. ya udah. Enggak tunggu Mbak Tika. Tadi kan bilangnya apa ya IPB kalau nggak salah ya yang tadi ya kenapa dia nggak menaikkan UKT ya? Iya. Karena IPB udah mahal dari dulu. Oh gitu ya, Bu. Ada yang alumni IPB nggak? Saya alumni Ada. IPB, Bu. Siapa tadi? Mas Saya. Aat. Oh Mas Aat. Angkat. Ya. Oh siapa? Oh iya. Nah dia angkatan berapa? Pasti kalian jauh di bawah saya deh. Saya 47, Bu. Oh 47. Mbak Nadia? Saya S1 di ini sih Bu, nggak di IPB jadi nggak tahu angkatan gitu. Oh iya. Oh iya bener. Ini kalau yang IPB itu tuh bener 47. Kalau aku 37. Jadi jauh ya? Jauh, Bu. 10 tahun. Ya. 10 tahun ya.
Tapi Ya IPB itu ya, tidak menaikkan UKT, saya rasa karena IPB sekarang ada kedokteran. dia ngambilnya dari situ kayaknya ya. Ngambil Saya rasa. baru tahun ini ya. Tapi Ya, memang ya. dari dulu udah paling mahal sih. Maksudnya mungkin ya karena di barat sini ya UI, IPB itu mungkin udah lebih mahal dulu gitu. Jadi mungkin dengan kenaikan yang sekarang ini mereka saya tuh udah dari sini nih dari lama gitu. Jadi ya mungkin mungkin yang berasa banget emang Unsut ya. Unsut itu memang ya ya jauh banget lah. Zaman saya yang tahun segitu aja di IPB itu udah segitu, di sana itu masih sepertiganya gitu. Saya kan jadi sekarang mungkin ya berasa banget gitu. Oke, lanjut silakan Mas Herdin. Baik, Bu, mau izin share. Sudah terlihat ya, Bu. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit saja, Bu, karena kan kita ada bersembilan baru dapat dua nih, ketiga sama saya. Terima Ya nggak kasih. apa-apa, singkat, padat, Ya, jelas. Kalau bisa tapi udah sampai selesai gitu. kalau selesai belum, Bu. Baik, terima kasih. Berikut adalah isu rancangan saya. Nah, ini kegiatan mentoring saya dari tanggal 17 kemarin sudah diminta untuk pembuatan 3 isu seperti itu sesuai dengan topik keilmuan masing-masing. Kemudian kegiatan keduanya di tanggal 18 itu juga sudah mulai diminta untuk mengisi biodata seperti itu. Kemudian yang terakhir kemarin ya itu kita mentoring sekaligus menyampaikan 3 isu yang sudah saya dapatkan, kemudian sampai memilih 1 isu utama yang paling penting, tetapi saya hanya berdasarkan USG saja, Bu, tidak APKL. Nah, ini kalau misalkan harus pakai 2, jadi mungkin saya perlu menambahkan lagi nanti setelah ini. Dan juga ada pemberian informasi mengenai pendanaan RIP itu seperti apa dan harus bagaimana. Nah, untuk isu pertama saya ini yaitu mengenai metode evaluasi pejantan unggul yang sampai saat ini masih konvensional, tidak mencangkup evaluasi secara menyeluruh dari potensi suatu fertilitas pada spermatozoa di sapi lokal Indonesia. Nah, mungkin sedikit saja mengenai kondisi isunya yang saya katakan tadi konvensional itu dia hanya meliputi penilaian secara persentase viabilitas sperma, abnormalitas sperma dan juga pada motilitas sperma, dan itu hanya metode konvensional yang sampai saat ini dari dulu sampai saat ini hanya itu saja gitu, Bu. Dan ini perlu juga ada kelemahan juga di dalam metode evaluasi konvensional ini. Dia hanya melihat kualitas semennya atau kualitas spermanya secara umum saja gitu, Bu. Nah, mungkin perlu ada sentuhan teknologi dalamnya di isu pertama ini. Nah, dampaknya mungkin dalam jangka pendek itu produktivitas pada ternak lokal kita itu menjadi terhambat gitu. Kemudian untuk jangka panjangnya terjadi penurunan kualitas genetik karena terjadi perkawinan yang mungkin tidak terarah nantinya, Bu. Gitu. Dan ini hanya dukungan teoritik saja ya, Bu. Saya juga bingung bagaimana maksudnya dukungan teoritik ini dikaitkan dengan pelatihan agenda 3 gitu. Nah, bagi saya dalam isu pertama ini perlu ada menerapkan teknologi baru. Di sini RNA sequencing dan untuk melakukan riset dan memecahkan suatu permasalahan. Kemudian perlu membiasakan diri belajar menggunakan teknologi digital, ya misalnya studi bioinformatik begitu. Kemudian mencari literatur yang relevan dan kredibel. Untuk isu kedua yaitu
itu mengenai identifikasi dan fungsi gen fertilitas pada ternak lokal Indonesia yang masih sedikit, terutama pada sifat produktivitas semennya gitu Bu. Karena saya sudah searching-searching itu, dan untuk gen fertilitas di ternak lokal kita itu yang merupakan plasma nutfa itu masih sangat sedikit, dan cuman beberapa gen saja yang sudah pernah teridentifikasi gitu. Tapi kalau saya rasa untuk manusia itu sudah mulai banyak gitu Bu. Tapi untuk ternaknya sendiri ini yang kita punya ini belum ada gitu. Nah, sedangkan yang terjadi saat ini, misalkan saja ternak lokal kita di sapi Madura gitu, dia dalam 1 tahun itu hanya menghasilkan sekitar 6.600 sampai 7.900 strau gitu per tahunnya di Balai Besar Inseminasi Buatan gitu ya Bu, di Singosari Malang sana. Nah, sedangkan target dari Ditjenak itu pada tahun 2018 itu pejantan lokal saja minimum itu per individu harus menghasilkan sekitar 7.500, dan ini masih belum stabil gitu Bu. Untuk sapi-sapi lokal kita tidak ada yang mencapai 7.500, ada yang belum, ada yang mendekati 7.500 seperti itu. Nah, jika dampaknya jika belum teratasi itu, yang pertama terjadi penurunan produktivitas semen. Yang kedua juga keterbatasan suatu inovasi ya Bu, dalam bidang reproduksi ini masih belum berkembang juga di Indonesia. Masih hanya beberapa inovasi bioteknologi saja, tidak seperti yang berkembang di luar negeri. Kemudian untuk isu yang ketiga, di sini belum ada data mengenai whole genome mitokondria untuk ternak lokal Indonesia. Ini sebagai bentuk perkembangan iptek dan bentuk menjaga plasma nutfa kita. Gitu. Nah, sampai saat ini tuh penelitian tentang whole genome mitokondria ini itu yang saya tahu belum ada yang publish di Indonesia Bu, untuk ternak lokal kita sendiri gitu. Maksudnya plasma nutfa punya Indonesia ini belum ada yang publish. Kalau yang mengerjakan sudah ada, tapi saya belum tahu perkembangannya sampai mana ya Bu. Tapi setahu saya untuk publishnya itu belum ada. Nah, ini mungkin itu pun kalau tidak salah di yang baru mengerjakan itu di sapi Bali, kemudian di kelinci, ternak kelinci. Hanya 2 itu saja yang baru berjalan, tapi belum sampai publish gitu Bu, untuk data whole genome mitokondrianya itu. Nah, mungkin kalau kita tidak memulai menjadi volunteer gitu Bu, mungkin ini akan dikerjakan oleh peneliti asing gitu Bu, yang mungkin juga nanti akan berakibat kebocoran data mengenai plasma nutfa kita sendiri gitu Bu, ternak lokal kita gitu. Sedangkan itu kan sangat berbahaya gitu Bu jika dimiliki oleh peneliti asing begitu. Nah, untuk dampaknya itu implementasi teknologi yang terbarukan ini menjadi lambat. Kemudian karakterisasi ternak lokal juga jadi terhambat gitu. Nah, ini untuk penetapan core isu saya gitu Bu. Untuk yang 3 isu tadi, yang memang yang paling menonjol itu adalah di isu ketiga gitu Bu. Nah, saya berpikir begini Bu, untuk urgensinya ini memang untuk isu 1 sama 3 ini memang butuh gitu Bu untuk di Indonesia. Tetapi untuk saat ini yang paling penting itu adalah nomor 5 menurut saya. Karena kan ada perkembangan teknologi baru, tetapi belum diadopsi oleh baik itu peneliti maupun akademis di Indonesia gitu Bu. Dan saya takutnya kita jadi tertinggal jauh gitu Bu. Sedangkan di luar negeri sudah merambah ke pangenome, sudah nggak ke whole genome sequencing lagi, langsung ke pangenome pangenome seperti itu. Jadi kemudian untuk bagian seriousness-nya ini memang dia juga tertinggi di isu ketiga Bu, karena saya melihat itu isu 1 sama 3 sebenarnya ini memang sama-sama sangat serius untuk kita dalami, karena kan isu pertama juga
ternak lokal kita juga untuk metode konvensional pemilihan pejantan unggul itu dari dulu sampai sekarang juga begitu-begitu saja gitu, tidak ada perubahan teknologi gitu. Dan nomor tiga juga seperti itu, kita harus beradaptasi dengan teknologi baru gitu. Jadi mungkin ada berdasarkan analisis USG di atas itu Bu, isu yang terpilih itu belum ada data mengenai whole genome mitokondria untuk ternak lokal Indonesia sebagai bentuk perkembangan IPTEK dan bentuk menjaga plasma nutfah. Sehingga mungkin untuk isu yang diangkat menjadi proposal saya seperti itu adalah dengan judul whole genome sequencing mitokondria sebagai alat untuk pengungkapan variabilitas dan konservasi keanekaragaman ternak lokal Indonesia. Begitu Bu. Mungkin saya cuma sampai di tahap ini saja Bu, belum sampai ke apa itu namanya matriks dan lain-lain itu Bu. Ya, Terima kasih. ya. Baik, nanti berarti karena memang kemarin kalau di ketentuannya itu adalah disepakati bahwa ada keduanya dipakai gitu ya, USG dan AKPL gitu ya, itu nanti dilengkapi ya Mas ya. Iya Bu. Ya. Ya, Memang belum paham kemarin Bu. Nanti saya lengkapi lagi. ya. Dan nanti kalau memang belum sampai matriks, saya sih berharapnya kita nanti ketemu luring udah selesai semua ya. Jadi udah tinggal, maksudnya kalau misalnya, sebenarnya kalau kemarin saya sudah sampaikan juga ya bahwa proposal dengan rancangan aktualisasi itu adalah berbeda gitu ya. Jadi output yang berbeda gitu ya. Kalau substansi terkait proposalnya itu sendiri nanti itu yang teman-teman akan lakukan pada saat aktualisasinya itu ya. Jadi pada saat aktualisasi itu kan sampai jadi proposalnya itu kan. Kalau ini kan baru bagaimana teman-teman menentukan isu, memilih isu, kemudian menentukan menjadi isu utama yang dipilih. Nah, pada saat nanti aktualisasi pelaksanaan dari rancangan yang sudah dibuat ini gitu. Jadi tahapan-tahapan itu yang nanti akan teman-teman laksanakan gitu ya. Jadi nanti ini kayak contohnya kalau menurut saya ya, kalau yang Mas Herdin ini dari skornya itu kan beda tipis banget ya. Jadi nanti mungkin di proposalnya itu sendiri yang harus memang diperkuat dengan state of the art-nya seperti apa gitu ya. Kalau memang misalnya tadi di luar negeri sudah dilaksanakan, kemudian di Indonesia belum ya, nanti mungkin data-data itu yang memang harus lebih ditonjolkan gitu ya. Oke, lanjut. Baru 3 nih. Siapa dulu? Oh ya, sekarang berarti perempuan dulu nih, Mbak Leni. Boleh deh. Ya Bu, baik. Izin share screen ya Bu ya. Oke, jadi untuk analisis isu saya itu mencakup mengenai dari judul dulu ya Bu ya berarti. Ini Bu, saya nanti mengambil judul rendahnya karakteristik fisik dan mekanik pada mineral trioksida agregat bahan alam dari silika abu daun bambu dan CaO cangkang kerang serta material modifikasinya. Jadi 3 isu yang saya angkat itu yang pertama adalah kelebihan dan meledaknya produksi semen di Indonesia. Jadi dijelaskan di salah satu Kompas ID kalau tidak salah itu Indonesia itu produksi semennya itu mencapai 116 ton, sedangkan permintaan domestiknya hanya 63 ton. Jadi istilahnya perlu penanganan atau perlu penggunaan yang lain gitu dari semen, bukan hanya untuk bangunan, tapi juga misalnya diaplikasikan untuk kesehatan atau bidang lainnya begitu. Nah, terus isu ini kalau misalnya tidak terselesaikan dengan baik, itu juga menyebabkan antara konsumsi dan produksi itu tidak stabil begitu. Jadi tidak efisiensi dalam bidang ekonomi. Terus untuk isu kedua saya mengambil isu mengenai
maraknya gigi berlubang yang perlu dirawat menggunakan material MTA atau mineral trioksida agregat dari bahan alam tersebut begitu. Ini dari data Kemenkes tahun 2018, karies gigi itu atau gigi berlubang itu memiliki tingkat yang tinggi begitu. Padahal gigi itu sendiri digunakan sebagai alat pencernaan mekanik dan pertama. Kalau misalnya ini terganggu, otomatis pencernaan selanjutnya dalam sistem pencernaan itu juga terganggu. Sehingga salah satu cara untuk merawat gigi itu menggunakan material MTA ini. Nah, MTA yang sebelumnya itu sudah dibuat dari bahan alam menggunakan abu sekam padi dan batu kapur sama abu sekam padi dan cangkang kerang juga begitu. Namun ternyata juga MTA yang sebagai dasar ini itu ternyata juga impor Bu dari Jerman sama USA kalau nggak salah merek Prorod sama Roden Technoden. Nah, di situ untuk merek Prorod sendiri di dalamnya ada kandungan sulfat yang mana itu juga menimbulkan celah ketika diaplikasikan di gigi dan bakteri bisa masuk ke dalam situ. Jadi perlu perbaikan begitulah Bu. Meskipun MTA ini juga impor gitu. Misalnya isu ini tidak terselesaikan, kebanyakan impor itu nanti pemikiran kita sebagai peneliti itu juga tidak berkembang mengenai penelitian karena kita sudah terlalu banyak impor. Selain itu juga kurang menggunakan apa ya kekayaan lokal yang ada yang basicnya sebenarnya di situ di dalam misalnya kayak sekam padi dan bambu itu banyak mengandung silika yang bisa digunakan sebagai material ini karena material MTA sendiri basicnya adalah base semen kayak gitu. Terus isu ketiga, saya mengangkat rendahnya karakteristik fisik dan mekanik pada material MTA bahan alam. Ini dari silika abu dan bambu dan CaO cangkang kerang dan material modifikasinya. Jadi karena MTA sendiri itu memiliki kuat tekan yang rendah, otomatis sebagai alat pencernaan pertama perlu ditingkatkan begitu. Selain itu juga karakteristik selanjutnya itu perlu diperhatikan yaitu radiopasitas atau biasa dikenal dengan ronsen begitu. Jadi berdasarkan ISO itu material di dalam gigi atau untuk perawatan endodontik itu minimal 3 mm aluminium setara seperti dengan itu. Baru bisa dikatakan bisa digunakan untuk material perawatan endodontik. Nah, setelah itu selain em, radiopasitas dan kuat tekan tentunya karena bahan ini digunakan antara setelah perawatan saluran akar itu antara pulpa dan dentin otomatis perlu adanya kerekatan antara material di gigi yaitu dentin, lapisan dentin dengan material MTA sendiri. Nah, salah satu caranya nanti dengan modifikasi material menggunakan zirconia dan hidroksiapatit. Gitu, Bu. Untuk tapisan isu berdasarkan ini maka yang bisa diangkat adalah pada isu ketiga ini. Karena sangat urgent ketika isu ketiga ini diangkat, maka dapat pertama dapat mengatasi salah satu meledaknya produksi semen, kemudian setelah itu juga dapat mengatasi gigi berlubang dan meningkatkan karakteristik MTA yang dilakukan. Begitu, Bu. Terus untuk penentuan core isunya sudah untuk analisisnya menggunakan SWOT, namun ini belum rapi, Bu, belum saya tambahkan lagi. Hanya baru sampai itu, Bu. Yang ini belum, matriksnya belum. Udah, itu, Bu. Iya. Nah, sama ya Mbak, nanti ditambahin yang AKPL-nya juga ya. Harus 2 ya, Bu ya? Iya, kemarin kesepakatan di tim Tatsar itu menggunakan dua-duanya digunakan gitu. Ya, penentuan core isu menggunakan ya. Mbak, saya tadi agak ada yang menarik deh, pengen tanya. Yang itu tadi apa coba ke atas dong tadi. Nah, itu kenapa bisa menekan kelebihan dan meledaknya produksi semen? Padahal bahan bakunya kan beda ya tadi kalau Sama, Bu. Jadi MTA itu sebenarnya basicnya juga semen, Bu, material kalsium silikat. Jadi kalau enggak tadi. misal Oh, tunggu. Bayangan saya semennya semen bangunan, bukan sih? Iya nggak sih? iya, Bu. Jadi gini, Oh, bahan iya, baku bener. semen bangunan itu kan enggak semuanya itu bisa digunakan untuk bangunan aja gitu loh. Maksudnya bisa diaplikasikan juga untuk bidang kesehatan gitu. Jadi produksi semen itu bisa By dialokasikan produknya gitu iya atau betul.
gitu. Ya, 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 Jadi ya. dialokasikan di yang lain gitu Bu. Misalnya kan 1 ton batu kapur sama 1 ton misal apa ya silika gitu digabung, nanti semuanya jadi semen. Tapi ketika sudah tahu Indonesia ini ada peledakan gitu, oke sebagian kita buat untuk material MTA ini atau material yang lain, misal untuk tulang kayak gitu. Oke, 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 oke. Tapi bahan dasarnya memang kalau ini kan yang diambil dari bambu sama cangkang kerang. Kalau yang semen yang itu, tapi sebenarnya bisa juga dipakai Bisa. buat MTA ini ya. Bisa, Bu. Karena kan Iya. basicnya mereka dari alam batu kapur, Bu. Itu sudah dilakukan penelitian oleh Faizah dan Gaddafi tahun 2020, Bu, kalau tidak salah jurnalnya itu dari batu kapur dan abu sekam padi gitu. Jadi memang basic, yang penting ada sumber silika dan ada sumber CaO bisa digunakan untuk material ataupun semen gitu. Tapi kalau semen yang bangunan itu memang kandungan besinya banyak, Bu, pengotornya lebih banyak. Tidak semurni Oke. untuk material gigi. Ya pastilah ya. Gak mungkin juga kan sama gitu. Kebayangnya nanti semen ditempelin buat nambal gigi gitu. Ya, 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 paham, paham. Tapi tadi memang karena ini kan fokusnya di daun bambu dan kerang gitu ya. Karena itu lebih organik gitu ya, lebih Iya, kalau yang biologis. ini kan kalau yang semen ini kan sebayangan saya kayak di Cilacap itu kan memang ada pabrik semen. Bayangannya itu kan bongkahan-bongkahan. Nah, agak oh ya ternyata oke, 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 ngerti, ngerti, ngerti. Sip, sip. Ya. Ya nanti berarti PR-nya itu ya Mbak, teman-teman yang lainnya juga ya kalau misalnya masih pakai yang satu metode untuk tapisan isu, silahkan ditambahkan untuk yang ya meskipun ya itu sebenarnya hanya untuk menguatkan saja ya dari segi USG-nya udah kelihatan nih misalnya isu yang ketiga gitu. Nanti dari aktualnya tadi ya, terus dari apanya itu kan nanti teman-teman silahkan untuk membuat scoringnya juga ya memang hasilnya harus yang sama gitu ya dari segi dari apa teknik yang USG dan AKPL itu memang harus hasilnya sama bahwa yang dipilih adalah isu yang sudah ditetapkan gitu. Oke. Oke. Kalau sama ya tadi kalau proposalnya nanti jangan lupa juga disesuaikan dengan ininya ya Mbak, format yang fundingnya seperti apa gitu. Oke, kalau dari saya sih itu buat teman-teman, buat Mbak Leni juga udah itu ya paling menarik ya. Jadi Iya, banyak tahu topik-topik dan isu-isu yang sedang hangat. Silahkan dilanjut. Siapa? Ini nanti kita udah 10.23. Ayo cepetan. Baru berapa nih? Baru 4 ya. Ayo cepetan siapa lagi? Mas Resta mungkin? Ya udah deh Bu, Iya. saya singkat aja, saya coba. Iya, iya nanti. Mana ya? Udah kelihatan ya? Maaf. Belum. Masih belum, ya. Udah, maaf. Saya emang penelitiannya agak dasar ya Bu, jadi mungkin saya coba menjelaskan dari segi apa impact-nya ke teknologi dalam beberapa tahun mendatang. Jadi judul ini topiknya yang saya pilih adalah realisasi dari transport elektronik topologis raksasa, dalam bahasa Inggris itu giant topological transport. Spesifik materialnya itu material magnetik, cuman topologis. Teman, pada saat ini saya menggunakan teknik pengukuran dalam tekanan tinggi. Jadi yang saya angkat ini, saya 3 isu ini berkaitan dengan semuanya material magnetik ya Bu. Jadi yang isu pertama ini material magnetik, cuman yang istilahnya udah agak kuno istilahnya, karena ini tuh paduan logam ini tuh sebenarnya sudah istilahnya boomingnya tuh tahun 80 tahun 90-an ketika orang Jepang itu menemukan permanen magnet ya Bu, yang sekarang dipakai untuk kulkas dan untuk motor dinamo itu. Dan itu kan kita ngelihat dari segi fundamental itu bagaimana kita mengimprove material itu tujuannya. Jadi kan
Jadi material spesifik materialnya itu NdFeB ya, hingga saat ini nih tidak terkalahkan material ini dari segi efektivitas. Namun kan orang berusaha untuk mencari yang lebih murah, lebih baik performansnya dengan biaya lebih murah. Dan ini saya setelah studi literatur saya menemukan adanya material ini. Itu kan yang dipelajari dalam beberapa tahun terakhir. Cuman tidak hanya sebagai magnet permanen yang untuk dinamo, juga sekarang ada tuh istilahnya bahwa paduan logam ini bisa digunakan untuk pendingin. Jadi pendingin secara magnetik. Jadi kalau sekarang kan kulkas itu menggunakan listrik atau freon, coba ini tuh dengan medan magnet material itu bisa jadi dingin gitu loh Bu. Dan itu bisa digunakan untuk jadi istilahnya lebih efisien lagi karena cuma menggunakan medan magnet tanpa adanya freon untuk mendinginkan. Dan ini cuman saya memilih material ini, cuman tujuan saya adalah mengubah sifat kemagnetan biar menjadi lebih efektif lagi. Dan itu tujuannya saya menggunakan substitusi untuk mengubah ya. Jadi substitusi untuk mengubah. Ya pertanyaannya adalah apakah saya bisa mengubah secara fundamental, apakah saya bisa mengubah arah medan magnetnya itu misalkan dari horizontal menjadi vertikal dengan substitusi seperti itu. Itu topik yang pertama, material magnetik yang pertama. Dan material magnetik yang kedua ini yang agak lebih baru, relatif baru. Jadi sekarang tuh ada istilahnya layer magnetic material. Jadi material ini tuh berlapis. Jadi dia itu material magnetik, cuman dia masih bisa bersifat magnetik dalam ketebalan beberapa atom. Jadi tipis satu atom ketebalan itu dia masih bisa bersifat magnetik. Dan orang-orang tuh sekarang lagi hangat banget ini tuh topik di teknologi maupun di segi fundamental science ya Bu, karena kan kalau kita melihat aplikasi magnetik kan juga material magnetik bisa digunakan sebagai hard disk ya Bu. Kalau kita bisa membuat material yang tipisnya itu satu atom, bayangkan kita bisa sekecil apa kita membuat satu hard disk gitu loh Bu. Jadi misalkan dengan satu hard disk seperti itu kita bisa membuat memorinya jauh misalkan beribu-ribu kali lipat dari ukuran hard disk yang sekarang. Jadi ini sangat hot ya ketika saat ini. Dan lagi-lagi problemnya adalah bagaimana kita mengatur sifat kemagnetan karena pada saat ini material yang ada itu biasanya beroperasi pada suhu yang cukup rendah, misalkan seperti ini kayak 220 tuh minus 100 derajat Celcius, mereka tuh berefisien. Jadi tujuannya adalah salah satunya bagaimana meningkatkan operasional temperaturnya itu ke suhu yang lebih tinggi. Salah satunya adalah bisa dengan doping atau mensubstitusi ya elemen. Tapi sejauh ini beberapa effort itu masih kurang efisien untuk mengimprove ya dari sifat kemagnetan itu. Jadi masih banyak gap-gap yang bisa diteliti dari ini, dan urgensinya itu memang cukup tinggi karena emang dia tuh secara teknologis memang sangat promising ya, jadi menjanjikan gitu loh untuk teknologi. Dan yang ketiga ini yang saya pilih adalah, nah ini material magnetik yang kelas magnetik yang baru ini, itu dia disebut material magnetik topologi. Ini muncul mungkin dalam 5 tahun terakhir kali Ibu. Itu kelas jenis material magnet yang baru, di mana dia itu tuh magnetik, cuman dia itu juga bersifat istilahnya kalau dalam fisika itu ada pita elektronik ya Bu. Jadi pita elektroniknya itu dia berkontribusi untuk mempercepat istilahnya mobilitas dari kalau kita membicarakan satu material magnetik, misalkan hard disk itu kan kalau seberapa cepat kita menulis dan seberapa cepat kita membaca gitu loh dari satu informasi dari satu hard disk itu ditentukan dari seberapa cepat elektron itu bergerak di dalam satu material gitu loh. Dan ini dengan adanya material magnetik ini, topologi ini tuh itu tuh jadi istilahnya kita nggak ada gap, jadi waktunya itu untuk switching itu sangat kecil. Dan ini sedang lebih booming lagi dibanding topik yang baru karena itu ya ini kalau saya sebutkan dia itu aplikasi elektronik masa depan dengan disipasi rendah namun efektivitas sangat tinggi, jadi seperti itu. Dan namun ya satu lagi kelemahannya adalah ini tuh terjadi pada suhu relatif rendah dan membutuhkan masih medan magnet. Sementara kan kalau kita menggunakannya sebagai di komputer kita nggak bisa naruh medan magnet yang cukup tinggi.
Itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana mengatur material ini agar bisa beroperasi pada suhu relatif tinggi dan dengan medan magnet yang mungkin nol, hampir nol gitu. Jadi, seperti itu. Dan ini saya nanti akan gunakan teknik tekanan tinggi ya, nggak tekanan tinggi banget, tapi informasi itu bisa digunakan untuk sebagai switching sensor atau segala macam. Dan ini saya kurang gede. Saya sudah tadi seperti saya sebutkan bahwa isu pertama ini saya angkat, cuman karena ini tuh isu permanen magnet masih hot, cuman tidak terlalu hangat dibicarakan. Masih sebagai cukup aplikatif dalam teknologi permanen magnet, makanya saya taruh 333. Yang 6.2 ini sudah cukup hot, cuman saya tidak melihat perkembangannya itu akan lebih tinggi berdasarkan literatur, akan berkembang lebih lanjut karena dengan adanya muncul material baru ini, dia tuh perkembangannya agak sedikit terhambat ya. Dan ini sekarang emang yang topik ketiga ini yang sangat lagi banyak dibicarakan, banyak diteliti, sangat menjanjikan untuk digunakan dalam isu elektronik, material elektronik dalam beberapa tahun mendatang. Dan itu demand-nya itu untuk meneliti itu, kebutuhan untuk meneliti dan mengembangkan sifat kemagnetannya itu tuh sangat besar dalam beberapa tahun mendatang. Jadi itulah yang saya pilih. Dan ini saya sedikit sudah menganalisis SWOT ya. Saya ada kekuatan riset di pusat riset kami itu di fisika kuantum memang mereka sudah familiar dengan ini, jadi itu sebagai kekuatan. Saya juga sendiri juga memiliki banyak pengalaman di sini, namun kelemahannya saya tulis ada infrastruktur yang saya tidak yakin apakah bisa gitu loh untuk mengukur, begitu juga dengan anggaran. Terus untuk peluang ya kita lihat bahwa ada teknik tekanan tinggi yang sekarang baru-baru ini digunakan untuk mengimprove, namun belum banyak digunakan. Jadi kita menemukan celah untuk menggunakan itu untuk mengimprove. Kemudian juga banyak kolaborasi riset yang pusat riset kami dan saya sendiri yang miliki. Lalu problemnya adalah karena isu ini tuh hot, sangat hangat ya Bu. Jadi kita tuh istilahnya harus cepat-cepat. Jadi ide penelitian itu pasti ide yang sama itu pasti akan dipikirkan oleh periset lain, terutama yang di luar negeri. Dan jeleknya adalah nanti hasil riset itu bisa dilaporkan terlebih dahulu, bisa jadi paten lebih dahulu, itu kan jadi kayak kita kesalip. Jadi saya kayak kita harus mencari suatu topik yang memang hot, hangat dibicarakan, namun tidak terlalu orang banyak pikirkan ke arah situ. Jadi seperti itu aja Bu, baru sampai situ. Maaf ya lama, kok jadi lama ya. Ya, sepertinya saya kemarin kurang ngingetin ya. Rata-rata masih pakai satu tapisan isu aja ya. Mungkin nanti ya ditambahin ya Mas ya. Maksudnya yang AKPL-nya belum ya. Belum Bu. Iya, sebenarnya sama sih ya. Cuma kemarin ya tadi itu ya digunakan dua-duanya gitu. Nah, ini pelajaran yang paling saya nggak suka nih, fisika. Nggak ngerti sama Saya sekali. juga enggak. Zaman Saya nggak suka zaman dulu matematika, saya cuman saya suka kalau kita melihat fenomenanya tuh saya senang gitu loh Bu. Kalau matematika saya juga kuliahnya juga jujur saya nggak terlalu suka karena tapi maksudnya kan itu nggak bukannya ada gunanya sama sekali gitu loh Bu, rumus-rumusnya itu gitu. Tapi oh iya ketika kita mengambil data di lapangan atau di laboratorium, terus kita menemukan sesuatu yang istilahnya kita bisa lihat dan kita bisa pegang, itu tuh beda. ya justru ini nih justru yang sehari-hari kita pegang ini pakai itu ya Mas ya, pakai magnet-magnet itu ya. Iya betul Bu, cuman kan banyak orang Cuma nggak ya tahu itulah bahwa di balik itu kan ada penelitian yang ya bagaimana berusaha mengimprove. Maksudnya kita sebagai ya pengguna itu betul kita betul. kan tinggal pakai. Sebenarnya kan di balik itu banyak Iya. penelitian yang mendorong itu. Nah, Jadi kayak hard disk atau apa itu kan kita di balik itu tuh ada nah penelitian seperti ini gitu. justru itu ya sekarang justru teknologi kan kayaknya cepat banget gitu kan ininya gitu perkembangannya gitu kayak ini mah udah ya
saya tidak bisa berkomentar, nggak ngerti soalnya. Iya, maaf. Tapi nggak apa-apa. Justru maksudnya kalau secara substansi kan nanti dengan mentor gitu ya. Kalau yang uh, di sini kami pendamping itu ya tadi ya terkait dengan penyusunan sesuai dengan outline dan kemudian ininya aja ya. Maksudnya kalau secara substansi memang ya teman-teman semuanya juga kalau yang saya agak-agak ngerti tadi mudeng oh ya ini gitu. Cuma kalau yang ini nggak ngerti sama sekali memang nggak suka fisika saya. Nggak suka fisika. Nggak ngerti tuh kalau ngitung gaya-gayaan tadi makanya suruh ngadep apa arahnya jadi berubah gitu. Aduh gimana itu caranya nggak ngerti deh. Emang ya gitulah nggak suka ya kalau nggak suka ya susah. Betul. Nah itu tapi yang perlu saya ingetin tadi ya target kita nanti berarti pertemuan mendatang itu teman-teman semuanya tadi ya yang belum ditambahkan AKPL sampai dengan matriks. Kalau bisa saya pengennya ini kan ketemu libur panjang ya sebelum hari Senin depan itu ini ya apa namanya? Kalau bisa udah sampai matriksnya udah selesai terus di-upload di G Drive nanti biar saya sambil lihat-lihat dulu nanti di sana kalau sekarang hari ini teman-teman udah presentasi semua mudah-mudahan di sana nanti tinggal mereview saja cepet gitu ya. Nanti kalau bisa pertemuan luring pertama kita udah selesai semuanya ngebahas sampai matriks. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Nanti pertemuan berikutnya syukur-syukur tadi kalau yang udah sampai bikin PPT sih udah bikin PPT sekalian gitu. Kalau nggak salah kalau dari jadwalnya itu kan kita setelah dari luring di sana itu nanti ada daring 1 kali terus seminar gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan targetnya ini ya. Nah kan setelah luring 2 kali kita ada daring 1 kali kemudian langsung evaluasi atau seminar rancangannya langsung gitu. Jadi mudah-mudahan sampai di sana sesuai target semuanya ya. Baik, ini udah 10.37 nggak apa-apa. Mohon Tadi izin siapa Ibu, yang ya? saya ada 10.45. agenda. Nah, Saat ini saya ada agenda dengan mentor. oh iya boleh nggak apa-apa. Mas Oke. Aat ya. Ya, mohon izin ya Bu ya. Ya, berarti PR-nya Mas Aat. Tapi kalau misalnya nanti Mas Aat hari Senin kita ketemu luring presentasi pertama ya. Baik. Tapi Kalau kamu pakai Word filenya itu kan Bu ya, yang ya nggak apa-apa. rancangan. Ya, Baik. Ya. Ya, oke. Karena di sini ada lagi yang belum ketemu sama mentor. Mbak Nadia gimana? Mbak Nadia sehat? Masih bisa ngikutin? Iya Bu, kemarin emang belum bertemu langsung, tapi sempat chatan dan diarahkannya ngobrol sama Kak Kelris juga, karena ternyata mentor saya kurang terlalu paham apa yang saya bahas gitu. Oh ya kamu ini ya beda PR ya kemarin ya. Iya beda PR gitu. Nah terus dari Kak Kelris untuk tapisan isunya itu kan dari 3 isu. Pertama diminta angkat isu Lagi yang OTW ke sesuai disertasi, yang kedua yang sesuai tema postdoc, nah yang ketiga yang cabe itu gitu. Nanti ditapis gitu. Pakai 2 teknik itu kan ya Bu ya. Kalau bisa jangan yang sudah dilakukan ya. Kalau yang apa tadi disertasi terus kalau yang postdoc sama yang postdoc terus sama yang cabai itu 3. Kalau yang berarti kan udah pernah dilakukan ya? Iya, lanjutannya maksudnya Bu. Oh, Satu lanjutan, tema oke. iya kan bisa Nah, dilanjutkan. oke. Kalau lanjutan nggak apa-apa. Cuma kalau jangan yang sudah pernah dilakukan ya. Maksudnya Iya. Gitu ya. Oke. Nah ini juga ya. Berarti PR-nya Mbak Nadia juga ya, Mas Aat, Mbak Nadia nanti mungkin hari Senin mudah-mudahan Mbak Nadia juga sehat ya. Terus berarti yang belum Mbak Dwini ya, Mbak Dwini nanti sama Mas Ibad ya, 2 lagi ya. Bu Vita, Ya? mohon Ya? izin, itu 10.45 ada pengarahan dari untuk latsar luring. Itu gimana Bu? Gimana ya Bu ya? Oh iya, nggak apa-apa. Ini berapa? Berarti
menit. Em, 6 menit oh, lagi. 6 menit lagi ya. Iya. Oke, siapa dulu nih? Ya udahlah, Mas Ibad dulu apa Mbak Dwini dulu? Satu lagi aja deh nanti. Yang 3 pas hari Senin, tapi saya minta di awal ya. Atau Mas Ibad sama Mbak Dwini boleh cerita dulu deh, progresnya udah sampai mana? Iya, boleh deh Bu saya. Ya, Untuk progres, alhamdulillah udah ketemu 2 kali dengan mentor. Untuk pertemuan pertama itu kita ya baru kenalan, kemudian sedikit dijelaskan juga terkait rancangan aktualisasinya seperti apa. Kemudian diminta untuk apa namanya, mencari isu gitu ya Bu, mencari isu terkait riset, terkait topik penelitian yang spesifik seperti itu. Dan kemudian di pertemuan kedua sudah ada pembahasan, saya sudah memberikan 3 isu, kemudian sampai dilakukan tapisan isu juga, namun masih ada perbaikan gitu Bu dari mentornya. Karena saya agak kurang paham, ternyata harus spesifik gitulah, spesifik sesuai bidang dan kalau bisa sesuai dengan kebutuhan di kelompok riset seperti itu. Jadi dari kemarin setelah mentoring sampai hari ini saya masih memperbaiki isunya Bu, agar lebih spesifik. Dan kemarin juga untuk lapisan isunya masih menggunakan 1 isu juga, jadi nanti 1 teknik menggunakan WSG, jadi nanti insya Allah akan ditambahkan juga. Seperti itu sih Bu untuk progresnya hari ini. Apa butuh ditampilkan juga Bu? takutnya waktunya nggak cukup ya, nggak apa-apa nanti Iya. aja ya Mbak. Oke, siap Bu. Terus kalau Mas Ibad gimana? Baik, Bu. Jadi di kelompok kami, yang di PR kami itu sudah sempat 1 kali Bu, ada mentoring tapi melalui Zoom. Itu kami masing-masing diminta memang untuk menyampaikan terkait isu-isunya. Jadi kami sudah waktu ini sudah ada ide masing-masing isu. Jadi kalau saya juga sudah saya tuliskan tuh yang di format seperti itu sampai ke analisis SWOT-nya Bu ya. Itu sudah ada 3 isu kebetulan, dan kalau isu yang pertama itu yang seperti saya sampaikan di kelas coaching sebelumnya Bu, yang terkait by product glycerol itu kebetulan memang topiknya memang dari topik riset di kelompok riset saya. Kalau metodenya menggunakan metode ketika saya disertasi kemarin Bu. Kemudian kalau isu kedua itu saya mengangkatnya sebenarnya tidak jauh beda, tapi arahnya biomasa Bu. Jadi yang bahan bakar padat ini itu kalau alasannya itu juga merupakan riset yang pernah saya lakukan Bu. Jadi kelanjutannya. Kalau yang topik riset ketiga itu lebih ke arah sistem ini peningkatan efektivitas dalam produksi ini energi terbarukan Bu. Itu juga bagian dari topik riset di kelompok riset saya. Cuma yang ketiga ini sebenarnya saya kurang menguasai Bu, terkait idenya. Jadi saya ada kecenderungan untuk yang ide pertama. Ya, nanti dilengkapi ya Mas ya, terkait tadi ya teknik tapisan isunya dipakai dua-duanya ya, yang USG sama AKPL. Ya, udah oke. Oke, ya, kayaknya udah semua ya. Nanti teman-teman ingetin ya, nanti saya catat dulu deh, Mas Aat, Mas Ibad, sama Mbak Dwini. Nanti dapat giliran pertama ya. Oke, tadi kalau misalnya sebenarnya ada, nah, tapi nggak apa-apa lah nanti aja di sana ya, karena itu sih cuma poin-poin tadi ya, apa sih biar presentasinya mungkin ya bukan apa ya, tapi terserah teman-teman sih ya, kalau dari saya gitu ya, nanti ada sedikit ini ya, biar PPT-nya itu nggak karena waktunya kayaknya 15 menit doang ya untuk teman-teman presentasi gitu, maksimal itu nggak nyampe, jangan banyak-banyak lah, berapa berapa slide aja gitu, nanti saya punya ininya, tapi nanti aja di-share di sana. Dari mulai judul sampai terima kasih, ini cuma maksimal 12 PPT aja nanti ya, nanti biar singkat-singkat aja gitu. Mungkin itu ya, kalau ada yang ingin ditanyain lagi sebelum nanti kita ketemu luring, PR-nya udah sampai matriks ya, nanti saya pengennya sih sebelum kita ketemu saya udah baca dulu. Jadi nanti teman-teman silakan Mbak Leni bikin 1 folder gitu ya di Drive gitu, nanti biar
saya baca dulu gitu sebelum ketemu di sana gitu. Nanti biar kalau misalnya em, apa ya kalau terkait judulnya apa nanti itu mungkin dengan mentor yang lebih paham gitu. Tapi nanti terkait yang tadi apa-apa yang mungkin harus ditambahkan atau kurang gitu nanti saya bahas atau dikomentari di situnya gitu ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Sudah cukup ya. Baik, kalau tidak ada dari Mas Imam, ada yang ingin ditambahkan Mas Imam? Mas Imam, Dari Nopris? saya tidak ada. Oh, nggak ada ya. Baik, Ya, dari saya tidak ada, cukup ya. ya baik. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih ya untuk hari ini. Tetap semangat. Udah ini semua kok tinggal melengkapi saja dan tahapan-tahapan sepertinya teman-teman itu juga bukan menyusun kegiatan dan tahapan itu bukan hal yang sulit karena memang itu sudah teman-teman lakukan dalam proses penyusunan sebuah proposal gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari Minggu lah ya. Hari Minggu sebelum itu saya nanti tanyain lagi di grup di foldernya udah diupload atau belum gitu. Nanti biar pengen baca dulu gitu. Kalau tidak ada, saya mohon maaf kalau misalnya ada salah atau kurang yang kurang berkenan gitu ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan mudah-mudahan bisa kita bertemu di hari Senin saat touring gitu ya. Semuanya sehat. Teman-teman harus jaga kondisi fisik terutama ya, kesehatan tadi. Karena jadwalnya dari pagi subuh sampai malam subuh udah harus mulai lagi gitu ya. Itu sih dari saya. Jangan lupa kalau misalnya luring nanti obat-obatan, vitamin pribadi gitu ya, jangan lupa dibawa kita. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di mana ya, di Bumi Wiyata ya, di Depok ya. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Mas Imam.